At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan ya, semoga negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Semoga Allah jaga dan Allah selamatkan Indonesia dan Indonesiin, Islam dan Muslimin. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan masih melanjutkan kajian kita. Sekarang hadis yang ke-7 nggih. Hadis yang ke-7. Wa an Jarir bin Abdullah, diceritakan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Man yuhram mirifqa yuhram al khaira kullahu. Man, siapapun orang, yuhram yang dihalangi, siapa man arifqa, untuk berbuat atau bersikap lunak, maka yuhram, dia terhalang, al khaira, dari kebaikan, kullahu, seluruhnya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang enggak punya sikap dan sifat lemah lembut, berarti yang bersangkutan terhalang dari kebaikan, seluruh kebaikan bahkan. Kenapa begitu? Pertama begini, ini pertama nih. Orang yang di hatinya tidak ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa kasih sayang pada sesama, maka dia tidak disayang oleh Allah. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau tidak punya sifat lemah lembut, kasih sayang dalam hati, kecenderungannya bengis. Nah, orang bengis itu kecenderungannya zalim. Orang zalim pasti celaka. Orang zalim itu pasti celaka kalau nggak tobat. Itu yang kedua. Paling tidak ketiga aja deh. Yang ketiga, orang kalau tidak ada sifat lemah lembut dalam hatinya, tidak ada rasa kasih sayang pada sesama, itu kecenderungannya dia akan, di samping zalim, dia akan menjadi pribadi yang sulit memaafkan biasanya, sehingga menjadi makhluk yang pendendam, pendengki, pembenci, biasanya gitu biasanya. Nah, udah itu kan satu kesatuan sifat yang buruk itu sudah. Maka orang-orang seperti ini itu nggak ada baik-baiknya sama sekali, udah. Ya syukur dia bersyahadat, masih ada syahadat itu yang ada kemungkinan dia masih bisa tertolong, tapi kan gosong dulu di neraka, tidak enak juga. Naudzubillah min syarri dzalik.
Ya, makanya saya ulang sekali lagi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang sifat lemah lembut dan kasih sayang, itu pertanda kalau itu ada pada diri kita, dan semoga ada ya, itu pertanda kalau kita itu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ya, amin insyaallah. Dan orang itu kalau dipenuhi dengan rasa kasih sayang dalam dirinya, tidak hanya mendapatkan kasih sayang dari Allah, tapi lebih dari itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Karena di dalam kasih sayang, sifat kasih sayang itu akan ada banyak kebaikan yang bisa dia peroleh. Ya paling tidak kan orang jadi senang dekat sama dia. Nah hari ini kita melihat bagaimana kemudian ketika sebagian orang yang memegang amanah itu tidak punya sifat kasih sayang itu, sehingga kemudian yang terjadi adalah mungkin di luar sangkaan orang-orang itu. Betapa sebenarnya memang selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Jadi makanya jangan bergantung kepada jabatan, jangan bergantung pada harta, jangan bergantung pada kekuasaan, jangan bergantung pada partai, jangan bergantung kepada semua itu lemah. Bahkan rapuh serapuh rumah laba-laba. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang sulit. Mungkin selamat dari KPK, nggak selamat dari rakyat. Ya mungkin selamat dari KPK, tapi nggak selamat dari rakyat. Itu baru rakyat, belum nanti yaumil hisab. Terlepas dari apapun yang terjadi, tapi yang pasti itu pelajaran buat kita. Maksud saya gitu, nggih. Pelajaran bagi kita betapa selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Semarang ini jangan terus-terus berharap kepada selain Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Betapa sebenarnya selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki, qala yang berkata lin Nabi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Qala Nabi bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, maka Nabi mengulang-ulangi kata-kata la taghdab itu. Qala, beliau bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Rawahu al-Bukhari, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Rawahu, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari. La taghdab, jangan kamu marah. Pertanyaannya, boleh enggak kita marah, Bu? Boleh. Yang enggak boleh itu apa? Marah-marah. Jadi kalau marah boleh, yang enggak boleh itu marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Karena kalau kita bicara marah, Bu, Nabi pernah marah. Nabi pernah marah. Tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Apa bedanya? Kalau marah itu tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu namanya marah. Kalau begitu boleh, Bu, marahlah, tidak apa-apa. Marahlah, tidak apa-apa. Ini beda dengan marah-marah. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, dan marahnya nggak ngasih solusi. Itu namanya marah-marah. Orang ngomel itu pokoknya kalau ngomelnya tanpa amarah, ngomelnya fokus, nah iya, asal ngomelnya tanpa amarah, ngomelnya fokus, ngomelnya ngasih solusi, boleh, tidak apa-apa. Ya. Nggih. Saya dulu saya nggak suka sama orang yang cerewet. Iya, nggak suka saya. Dulu. Ya. Suatu saat saya pas ngantri di WC di Mina itu,
Kan kita ngantri lama itu, sampai beberapa orang ngantri itu. Ada orang mau nyerobot, depan saya itu 2-3 orang atau 4 orang, atau saya sini. Ada orang mau nyerobot, Pak saya duluan Pak ya. Rupanya dia mungkin orang pejabat atau apa. Di belakang teriak, Pak mundur, kita semua ngantri sini, nggak ada orang kaya, nggak ada orang ngomel deh. Akhirnya dia mundur. Dalam hati saya, perlu juga orang berani ngomel itu ya. Rupanya kita perlu juga orang yang bisa ngomel itu. Sejak itu saya nggak benci sama orang ngomel. Asal ngomelnya bener aja. Ngomelnya tanpa amarah, ngomelnya fokus, ngomelnya ngasih solusi. Allah. Dan bapak yang di Mina itu ngomelnya fokus ya, nggak kemana-mana. Kita semua ngantri ini Pak, nggak ada orang kaya, nggak ada mesin Bapak, mundur belakang, nggak bisa. Allah. Ibu itu kalau nggak ngomel ya anak nggak bisa bicara. Itulah kenapa fitrah manusia cerewet untuk ibu-ibu kan, karena supaya anaknya bisa ngomong. Kalau ibunya nggak pernah ngomong, anaknya tidak bisa ngomong nanti. Allahu Akbar. Saya punya buyut itu, jadi ibunya kakek saya, namanya Mbah Khadijah rahimahullah, itu orangnya cerewet gitu. Nah, kakek saya Mbah Abbas Allah yarham itu orangnya sawab awar. Ya, jadi kerjaannya ngajar ngaji, wirid, dzikir, sama tani sawah. Nah, buyut saya itu meracangan jualan sayuran itu loh, meracangan jualan. Suatu saat istrinya ini marah sama kakek saya, Mbah Khadijah itu marah. Bah, sampean itu kok cuman wiridan saja, baca Quran aja, sholat duha aja. Boy aku dibantu jualan ini, mecah-mecahin kelapa itu. Oh iya, dibantu mecahin kelapa itu. Mecahin kelapanya dibantu. Begitu selesai mecahin kelapa, sehari itu dagangannya nggak laku. Kata istrinya, mulai besok nggak usah bantu saya, wiridan saja katanya. Kan rupanya dengan barokahnya wiridan itu dagangannya laku. Jadi bagi-bagi tugas. Bukan berarti kakek saya nganggur, bukan. Kan petani kan dulu gitu ya. Kalau sambang sawah pagi nggak ada di rumah ya wis. Ya nggak ngajar santri, kakek saya itu ya wiridan, dzikir, sholat duha gitu aja. Kakek saya orang petani. Gara-gara wiridan ditinggal itu dagangannya malah nggak laku. Akhirnya kata istrinya, udah sampean wiridan saja, dzikir saja, gak usah bantu saya. Dibantu malah nggak laku katanya. Ya itu seperti itu. Oh lanjut. Jadi yang dimaksud di sini jangan marah-marah. Kalau marah-marah itu marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi. Itu namanya marah-marah. Jadi contoh marah-marah itu bagaimana Ustaz? Iya masalahnya apa? Melebar kemana-mana. Taruh mana matamu? Dasar orang kampung. Ya. Udah gitu marahnya 7 menit, itu binatang seragunan di absen semua. Apalagi kalau yang absen orang Jawa Timur, guys, binatang-binatang tertentu yang keluar. Iya bangsanya itu. Lanjut. Jadi saya ulang Bu ya, kalau ibu marahnya tanpa amarah, marah tanpa amarah itu sebelum jelas gimana kita harus marah, kita nggak akan marah. Makanya kalau ada berita buruk kita disuruh tabayun, jangan gampang terprovokasi gitu. Nah, terus marahnya fokus itu nggak kemana-mana, fokus di padang mana yang menjadi kesalahannya, di situ kita marah. Terus ngasih solusi. Jadi kamu kalau gini loh, itu baru marah yang benar. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau bisa marah seperti itu marahlah, tidak apa-apa. Tapi kalau marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus dan marahnya nggak ngasih solusi, namanya marah-marah. Nah,
kemarin yang terjadi di TV itu wallahu alam bisawab. Kan kita susah bedakan mana yang beneran, mana yang provokasi dan mana yang settingan nggih. Itu. Ya wallahu alam saya tidak tahu. Katanya begini, katanya begitu, tapi terlepas dari apapun itu ya mungkin orang sudah capek kali. Wallahu alam. Terlepas dari itu saya cuma mau ambil pelajaran saja. Hati-hati dengan mulut itu aja. Mulutmu harimaumu. Bahkan ulama mengatakan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu kadang dikaitkan dengan ucapan oleh Allah kadang. Jadi al-bala muwakkalun bil mantiq. Jadi bala itu kadang dikaitkan dengan ucapan. Maka ada satu riwayat yang mengatakan pagi-pagi anggota tubuh sudah pesan sama lisan. Lisan, hati-hati ya. Keselamatan kami ada pada kamu. Itu seperti itu. Lisan, hati-hati ya. Keselamatan kami ada pada kamu. Kalau sekarang lisan dan tulisan. Sekarang itu. Lisan dan tulisan. Allahu Akbar. Dan hari ini kita punya pelajaran juga kan betapa Allah mudah sekali membalikkan situasi itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah kuasa memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah kuasa mencabutnya dari siapapun yang Allah kehendaki. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Ya'la, dan diceritakan dari Abi Ya'la. Namanya Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna Allah, sungguhnya Allah katabal ihsana ala kulli syai', telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Faida qataltum, telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Faida qataltum fahsinul qitlata, maka apabila kamu membunuh, maka perbaikilah atau berbuat baiklah dalam membunuh. Maksudnya bagaimana? Kalau bunuh binatang misalnya yang mengganggu kayak tikus, kayak nyamuk, yang bagus membunuhnya, maksudnya langsung pukul mati, tak. Kalau bisa, kalau nggak bisa, yang penting jangan disiksa. Tangkap nyamuk, tas langsung mati, atau pakai penebah yang listrik itu, tas langsung mati. Jangan nyamuk ditangkap, nyamuk udah gendut tangan ditangkap. Dimutilasi, jangan. Jadi kalau mau bunuh aja langsung, itu langsung. Tikus juga sama, langsung. Apa? Kalau lem tikus itu, kalau ibu tahu segera bunuh ya, jangan biarkan dia kejet-kejet. Ya. Terus lem tikusnya kalau bisa dibakar, atau kalau enggak di lakban yang rapet, karena takut nanti binatang lain jadi korban. Jadi kalau lem itu kalau kita buang sembarangan, kadang yang jadi korban nanti banyak, tidak cuma tikus, kucing bisa jadi korban itu. Dan binatang-binatang yang lain yang tidak bersalah itu bisa kena jadi korban. Jadi kalau bisa, kalau yang pakai lem tikus itu, begitu tahu tikusnya kena langsung pukul, tak, langsung mati kan. Terus di lakban, dirapetin atau di plastik yang rapet supaya jangan sampai, atau dibakar supaya jangan sampai kena korban binatang yang lain. Kenapa? Kalau masuk di jebakan yang apa tuh, yang ya itu yang kayak kandang itu, nah itu jangan disiram pakai air panas. Tidak boleh disiram pakai air panas. Karena takutnya masuk dalam kategori yang membunuh dengan api, walaupun itu bukan api juga sebenarnya, cuman kan takutnya nggak langsung mati gitu loh. Jadi yang betul itu kan kepanasan nggak langsung mati, pelacak-pelacak dulu.
akan menyiksa itu. Jadi kalau bisa itu air itu yang di kandang itu kalau ada depan ada selokan, itu ditenggelamkan saja. Ditenggelamkan terus sampai mati, jangan ditenggelamkan sampai tenggelam ya. Sampai mati tidak apa-apa. Kalau gini, tenggelam. Ya gitu nggak boleh itu. Diambil. Jadi kalau bunuh langsung tas gitu. Kalau adik ini tidak apa-apa, dipelihara tikusnya, dikasih pampers gitu, dibedakin, dimandiin, disampoin, kayak orang India ntar. Lanjut. Wa idza dabahtum, dan apabila engkau menyembelih, fahsinu dibhata, maka dalam kalian memperbaiki atau berbuat baik saat menyembelih. Caranya wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah ia tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan mengistirahatkan atau membahagiakan binatang yang akan disembelih. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini siapa? Muslimun, Imam Muslim. Jadi kalau mau menyembelih pertama harus tajam, harus itu. Ya nggak boleh pisau ketul nggak boleh, harus tajam. Jadi harus tajam, itu yang pertama. Yang kedua harus dibahagiakan binatangnya itu. Dibahagiakan itu maksudnya dikasih makan dulu sampai kenyang, dikasih minum dulu sampai puas. Di beberapa daerah itu sapi kurban sebelum dipotong dipijiti. Ya itu monggo lah, tapi itu nggak harus itu. Iya, enggak dipijiti Bu Anton. Saya pernah nonton di TV itu. Jadi sebelum dipotong kurban itu dipijitin. Nah, terus saat menyembelih jangan di hadapan teman-temannya. Ya, kalaupun misalnya terpaksa karena nggak ada tempat, maka dihalangi oleh kain atau satir. Pokoknya jangan sampai temennya ngelihat langsung. Itu seperti itu. Jadi kalau bisa dihalangi gitu, jangan sampai melihat langsung. Karena mereka juga punya perasaan, kata Sayyidina Umar begitu. Jadi jangan menyembelih temannya di depan temannya gitu. Jadi menyembelih binatang depan teman-temannya. Karena mereka juga punya perasaan, kata Sayyidina Umar itu begitu. Suruh di tempat yang jauh atau yang tidak terlihat oleh teman-temannya, atau dihalangi oleh kain itu supaya temannya tidak melihat itu. Itu sunnahnya begitu. Jadi kita ini kepada binatang saja disuruh berakhlak gitu, apalagi kepada manusia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan ceritakan, bahkan saya ini dapat cerita, ada di Jawa Timur itu namanya Habib Taufik hafizahullah. Beliau itu masih kecil saat itu, main di daerah pemakaman di Pasuruan sana, bersamaan dengan bukan ini ceritanya santrinya Ki Hamid, bukan Habib Taufik, Ki Uzairon rahimahullah. Saat itu beliau cerita tentang gurunya Ki Hamid Pasuruan itu rahimahullah. Nah, melihat santri itu nyuci baju. Kan kalau dulu kan masih manual, diperes itu, masih ngucek-ngucek sendiri kan, peres baju itu diperes. Nah, Ki Hamid itu ngelihat santri meres baju itu ngomong, nak, pelan-pelan meresnya, kasihan bajunya. Itu saking lembutnya Ki Hamid Pasuruan rahimahullah, saking lembutnya hati beliau itu loh. Kepada benda itu beliau, nak, pelan-pelan meresnya, kasihan bajunya. Saking lembutnya hatinya Ki Hamid Pasuruan. Ada yang mengatakan beliau itu dulu katanya itu jawara yang pokoknya gampang ngamuk lah dulunya. Menjadi wali Allah, kekasih Allah itu dengan izin Allah, itu diantaranya barokahnya bisa menahan marahnya itu, sampai menjadi orang yang pribadi yang sangat sawak tobar. Itu Ki Hamid itu. Kalaupun beliau marahnya itu
membuat orang yang dimarah itu senang. Itu pertanda bahwa marahnya itu ikhlas. Saya dapat cerita dari kiai saya, Kiai Haji Ahmad Sadid Johari, hafizahullah. Ahmad Sadid Johari hafizahullah itu beliau pernah satu saat dimarahi oleh Kiai Hamid gara-gara pamit sama Kiai Hamid Pasuruan mau belajar lagi ke Mekah. Itu sama Kiai Hamid dimarahi karena sudah waktunya mengajarkan ilmu. Jangan belajar terus saja, tapi sudah harus mendakwahkan ilmu. Itu dimarahi oleh Kiai Hamid, kiai saya itu selama 2 jam pakai bahasa Arab sambil berdiri. Dimarahi selama 2 jam pakai bahasa Arab sambil berdiri. Tapi begitu selesai dimarahi itu beliau cerita, saat itu saya termasuk yang diceritai oleh beliau, itu merasa bahagia sekali. Merasa bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena marahnya orang yang ikhlas, tulus memberikan perhatian. Saya nggak tahu pernah membuat yang ngalami kayak gitu itu. Jadi ketika dimarahi itu merasa diperhatikan gitu loh. Bukan merasa dihina, bukan. Tapi merasa diperhatikan. Kalau saya dulu punya kiai, saya sendiri punya kiai itu Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Beliau itu di Nurjadid Paiton Probolinggo saat itu saya pesantren di sana. Beliau itu termasuk kiai yang dikenal galak lah. Galak beliau itu. Tapi boleh percaya boleh tidak, banyak santri yang pengen dimarahi oleh beliau. Ada beberapa santri itu sampai caper pengen dimarahi beliau itu. Kenapa? Karena ketika dimarahi itu yang dirasakan oleh para santri itu terasa diperhatikannya itu loh. Jadi bukan terasa dihinanya itu. Nah, bersama dengan beliau ada pondok lain di daerah Bondowoso. Itu kiainya baru pulang dari Mekah, galak juga sampai santrinya habis. Kiai juga galak, santrinya habis. Yang Kiai Hasan Abdul Wafi ini rahimahullah, santrinya banyak. Malah beberapa santri itu, banyak santri yang malah pengen dimarahi oleh beliau. Mendekat itu sengaja berbuat salah supaya dimarahi, malah nggak dimarahi. Itu ada yang begitu itu. Nah, makanya orang itu kalau marahnya tulus, ikhlas memperbaiki, insya Allah bisa ditangkap oleh yang dimarahi. Karena orang kalau tulus ikhlas marahnya itu pasti niatnya benar untuk memperbaiki. Karena niatnya memperbaiki, maka pilihan katanya pasti diatur, tidak akan menggunakan pilihan kata yang menghinakan. Kalaupun marahnya itu marah yang memperbaiki tadi itu. Makanya itu ditangkap. Beda orang yang menumpahkan kekesalan kan. Kalau menumpahkan kekesalan itu ya sudah, yang terasa itu dihina itu akhirnya. Alih-alih memperbaiki malah dikesankan merendahkan. Sehingga ya nggak nyambung dengan hatinya orang yang dimarahi itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba, banyak medsos sekarang. Ya. Walaupun niat kita bener, kadang kalau di medsos divideokan, dikesankan. Ya, ini baru-baru ini kan ramai ada pondok di daerah Jonggol itu, perkara santri kalau saya nggak salah itu. Saya nggak tahu apa masalahnya, cuman sampai detik ini kan yang di media sosial kan baru dari satu sisi wali santrinya gitu. Ya gitu, perkara marah itu juga, dan perkara ini itulah saya nggak paham itu. Tapi maksud saya itu gini, kalau dulu itu kan belum ada medsos kan bisa jernih tabayun di lapangan. Kalau sekarang itu sesuatu yang benar pun dinarasikan salah itu bisa. Kita ngaji gini ini, ada yang memvideokan atau dinarasikan aliran sesat. Oh, bisa itu. Dikesankan begitu. Wong suara aja bisa diganti kok. Iya. Iya, dan bisa meniru gaya suara kita AI itu. Iya, dan tuh bisa zaman sekarang itu. Makanya hati-hati kalau sekarang. Tapi itu nggak jadi soal, yang penting kitanya saja harus berusaha ikhlas di dalam menyampaikan tadi itu. Dan tulus memperbaiki, jangan tidak memperbaiki. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Terus kemudian wa an Aisyah, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Qalat, beliau berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Ma khuyyira, tidaklah disuruh milih siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina amrayn, di antara dua perkara, qattu sama sekali, illa kecuali akhadha, beliau mengambil aisarahuma, yang lebih mudah di antara keduanya. Malam yakun isman, selagi itu bukanlah perbuatan dosa. Fa in kana isman, maka apabila itu adalah perbuatan dosa, maka karena adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ab'adan nas minhu, adalah orang yang paling jauh dari perbuatan dosa itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsi fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillahi ta'ala. Dan tidak ada dan tidaklah marah siapa Rasulullah Muhammad SAW di nafsi, karena dirinya. Nabi tidak pernah marah karena soal persoalan pribadinya. Fi syai'in qattu, dalam sesuatu pun sama sekali. Nabi tidak pernah sedikit pun marah, maksudnya kalau berkaitan dengan dirinya sendiri. Illa antun tahaka hurmatullah, kecuali ketika keharaman Allah itu diterjang. Fayantaqimu lillahi ta'ala, maka Nabi pun bisa marah karena Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi itu nggak pernah marah masalah pribadi. Nabi itu di masalah pribadi Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar, itu Nabi bisa marah. Nabi itu masalah pribadi tidak pernah marah. Kalau masalah agama beliau bisa marah. Nabi tidak pernah marah masalah pribadi, tapi kalau umatnya dicidrai Nabi bisa marah. Itu Nabi. Jadi Nabi itu pokoknya kalau masalah pribadi tidak pernah marah. Dihina sebagai pembohong, dihina sebagai tukang sihir, dihina sebagai tukang syair, dihina sebagai macam-macam, pokoknya Nabi itu dihina gila Nabi itu. Macam-macam. Tapi yang serang pribadinya Nabi enggak pernah marah. Bahkan Nabi itu tidak sibuk mengklarifikasi. Nabi tidak pernah sibuk mengklarifikasi, saudara-saudara saya enggak. Nabi enggak pernah gitu. Nabi enggak pernah gitu. Enggak pernah klarifikasi, kecuali ada yang nanya. Kalau ada yang nanya Nabi jawab. Kalau enggak ada yang nanya Nabi enggak sibuk menerangkan. Nabi dia, sependek yang saya baca ya, terhadap semua tuduhan itu Nabi menjawabnya dengan perbuatan. Terhadap semua tuduhan yang diarahkan kepada pribadinya, itu Nabi menjawabnya dengan perbuatan, dengan action, dengan perbuatan. Nabi dikatai pembohong, gak nyambung. Orang tetap percaya Nabi itu jujur. Kenapa? Karena kenyataannya Nabi memang jujur, tidak pernah bohong Nabi itu. Makanya orang kafir sekalipun kalau nitip harta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintah oleh Nabi untuk membagi bagian harta yang dititipkan kepada Nabi ketika Nabi hijrah, itu banyak orang kafirnya itu. Mereka percaya karena betapa mereka kafir pada Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka tidak bisa mengingkari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jujur. Andaikan seluruh dunia ini isinya pembohong semua. Ini andaikan ya, andaikan seluruh dunia ini isinya pembohong semua, maka pembohong itu tetap butuh orang yang jujur untuk mengelola hartanya. Paham enggak? Andaikan sedunia ini pembohong semua, maka tetap orang yang pembohong itu butuh orang jujur untuk mengelola hartanya. Bisa dipahami ya? Dan Nabi kita Muhammad SAW itu membuktikan dengan tindakan bahwa beliau memang bahkan dalam bercanda pun tidak pernah bohong. Nabi itu kecerdasan khusus dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih pernah bohong, walaupun kata Nabi beliau tidak berdosa karena keadaan menuntut beliau untuk bohong, masih pernah. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi
Nabi kita Muhammad SAW dituduh sebagai orang gila. Nabi buktikan itu bahwa Nabi tidak gila. Sehingga ada seorang pakar kejiwaan Yahudi, ketika ngecek apakah betul Nabi gila, begitu keluar apa kata dia? Bukan Muhammad yang gila, yang mengatakan Muhammad gila itu yang gila, kata tokoh Yahudi itu. Ketika ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau dituduh gila. Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Pokoknya Nabi membuktikan dengan tindakan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Dan dalam Islam itu ada rumus lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa lisan atau tulisan. Jadi bahasa tindakan itu lebih mengena daripada sekedar bahasa lisan. Klarifikasi sana sini kalau nggak cocok dengan perbuatannya sama aja, nggak akan berpengaruh. Walaupun pakai retorika yang luar biasa. Nah, belakangan kan kita tahu tuh di postingan medsosnya orang-orang yang kemarin hartanya diapakan saya nggak paham itu. Kan sibuk klarifikasi dengan ucapan, tapi ketika perbuatannya tidak cocok sama ucapannya, terjadi apa yang terjadi itu kan? Itu buat pelajaran, maksud saya buat pelajaran. Bukan berarti saya menyetujui itu, bukan, tapi maksud saya ini buat pelajaran buat kita aja. Ya semoga semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu pelajaran itu. Pelajaran yang berharga bagi kita itu. Nah, tapi sebetapa orang mau ngomong apa saja, kalau perbuatan kita memang tidak seperti itu, orang tetap melihat apa yang kita buat. Karena bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa ucapan atau tulisan. Sehingga saya pernah nulis status itu bunyinya gini, sehingga saya gini, begitu nyaring tindakanmu hingga tak kudengar suaramu. Jadi begitu nyaring tindakanmu hingga tak kudengar suaramu. Artinya apa? Orang lebih melihat perbuatan daripada perkataan. Dia nyuruh orang ke timur, dia ke barat. Orang pasti ini yang benar yang mana sih kok? Kita disuruh ke timur, dia sendiri ke barat, gimana sih? Paham maksudnya? Ya, itu diantaranya. Allahu Akbar, repot. Nah, dan betul semua yang dituduhkan kepada Nabi terbukti tidak benar karena Nabi tidak sibuk mengklarifikasi dengan lisan, kecuali ada yang nanya ya. Tapi beliau lebih sibuk membuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Itu namanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa lisan. Makanya kalau kita ini diantara kiat supaya nasihat kita didengar, itu diantaranya ya amalkan, lakukan. Istri saya itu ngomong ke saya gini, kalau kan ini ceramah saya ini kan saya sengaja posting di medsos supaya anak saya kan ngaji, istri saya kan ngaji, karena kan jarang saya bawa. Nah terus komentarnya gini ke saya diantaranya, memang beda apa yang sampean amalkan dan yang tidak, itu ngomongnya sama itu beda. Jadi ngomongnya saya kalau saya amalkan dengan yang saya tidak mengamalkan itu beda itu. Jadi kedengarannya beda. Harus diakui memang beda. Loh, emang Ustaz ada yang tidak diamalkan? Saya manusia Bu, saya bukan nabi Bu. Kalau nabi kan sempurna, kalau saya kan pasti ada kurang-kurangnya. Pasti ada hal-hal yang mungkin saya belum mampu melakukan. Yang penting kan bukan yang haram gitu ya maksudnya ya. Bukan yang wajib maksudnya. Artinya kalau yang wajib, yang haram itu pakemnya harus dilaksanakan. Cuma kalau yang sunnah-sunnah atau apa yang sifatnya cabang-cabang itulah. Nah itu kan kadang namanya manusia kan pasti ada kurang-kurangnya. Nah itu istri saya komentar, memang beda kok. Ngomongnya sampean tentang sesuatu yang sampean sudah mengamalkan dan yang belum itu beda rasanya itu. Itu komentar istri saya itu gitu. Beda. Makanya di antara kiat ini, di antara kiat Bu ya. Ini kita semua belajar. Maksud saya ngomong juga masih belajar. Di antara kiat supaya nasihat kita didengar itu di antaranya diamalkan dulu. Di antaranya, di antara kiat ya, diamalkan dulu baru kemudian kita menasihati orang dengan apa yang kita amalkan itu. Sambil contoh gini Bu. Dulu itu ada ulama salaf namanya Hasan Al-Basri rahimahullah.
Beliau itu diminta untuk materi khutbah keutamaan membebaskan budak. Nah, jadi saya tolong Jumat depan khutbahnya tentang pembebasan budak. Ternyata Jumat yang dimaksud Hasan Al-Basri tidak membahas tentang keutamaan memerdekakan budak. Jumat kedua juga masih belum. Sampai berapa Jumat kemudian beliau baru khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Nah, beliau tanya oleh murid-muridnya, "Syekh, kok baru sekarang? Kalau kita minta dari beberapa bulan yang lalu." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Sejak kamu minta tolong ke saya untuk bicara tentang keutamaan memerdekakan budak itu, sejak itu saya nabung," kata beliau, "nabung saya. Sampai saya bisa beli budak dan saya merdekakan. Nah, baru kemarin saya bisa memerdekakan budak itu baru kemarin. Maka sekarang saya baru khutbah tentang keutamaan memerdekakan budak." Rupanya itu diantara giat supaya kemudian apa yang kita katakan itu didengar. Makanya orang tua yang nyuruh anaknya ngaji sambil main HP gini ya nggak ngefek. Tapi kalau dia pura-pura aja pegang Quran gitu, enak ngaji. Dia ikut ngaji insyaallah gitu. Iya, kenapa? Iya betul. Nah, itu diantaranya itu. Nah, saya teringat ada seorang kiai di Madura. Waktu itu saya masih nyantri di Nurjadid Paiton Probolinggo. Nah, kiai di Madura itu ceritanya itu ada kiai di Madura itu kedatangan seorang tamu bilang, "Pak Kiai, tolong nasihati anak saya. Dia ini senang makan gula. Senang makan apa? Gula. Senang manis-manis. Tolong nasihati Pak Kiai agar dia jangan mau makan manis-manis." Kata kiai itu, setelah 40 hari kesini lagi ya katanya. Akhirnya pulang, setelah 40 hari datang lagi. Kata Pak Kiai itu, "Nak, jangan makan gula ya. Jangan makan yang manis-manis ya. Jangan suka yang manis-manis." Nasihati. Sejak itu anak ini berhenti tidak makan atau tidak lagi suka yang manis-manis. Pokoknya biasa aja lah gitu. Kata orang tuanya, "Pak Kiai, apa rahasianya?" Kata beliau, "Selama 40 hari ini saya menghindari gula," katanya. Supaya nasihat saya kena ke anaknya sampean itu. Selama 40 hari saya menghindari gula, katanya. Itu diantaranya itu ya. Jadi kalau mau menasihati anak apa ya itu diamalkan dulu kalau bisa. Tapi bukan berarti terus untuk mengajak orang dalam kebaikan nunggu kita baik terlebih dahulu. Jangan. Kapan kita mengajak orang dalam kebaikan kalau kita tidak dari sekarang? Karena mengajak itu tidak harus sudah mengamalkan sebenarnya, karena hakikatnya itu kita butuh teman dalam kebaikan, itu aja. Ini perlu saya sampaikan karena begini. Pernah saat ada jamaah saya itu semangat mengajak keluarganya dalam kebaikan. Mulailah beliau posting kebaikan-kebaikan di grup keluarganya itu. Ada omnya itu negur jamaah saya. "Emang kamu itu sudah baik apa kok ngajak kita baik?" "Emang kamu itu sudah baik apa kok ngajak kita baik?" Yang negur itu omnya. Kan om itu ngerti ponakannya kan kayak apa nggak ngerti gitu. Sama dengan saya itu kalau diundang ceramah di keluarga, suruh ceramah di depan Pak D, Bude saya itu, sama sepupu-sepupu saya, kakak-kakak sepupu saya itu saya mending ceramah depan menteri aja udah. Karena mereka tahu kecil saya. Mereka tahu kecil saya, mereka tahu nakalnya saya. Saya kan dipanggil Ustadz di sini aja. Di kampung panggil Le. Panggil Tole saya. Ya, paling cak katanya. Allahu Akbar. Kalau ini kan yang di medsos ada yang manggil saya Gus. Karena iki saya kan Gusmu. Tapi saya sudah izin sama Gusmu, saya tiru-tiru beliau. Gus, saya tiru-tiru nggih Kiai nggih. Gusmu. Itu saya dapat gelar Gus itu kalau di kampung saya putranya, saya kan anaknya Kiai, tapi nggak dipanggil Gus kalau tempat saya itu. Yes, panggil Cak Mun aja kalau di kampung saya. Nggak dipanggil Gus, enggak. Di pesantren
Kalau di Nurul Jadid panggil Binder kan. Nah, kalau di Asunia panggil Kang. Nah, di Dresmo itu putranya Kiai dipanggil Mas. Karena keturunan Sunan Giri, ada yang mengatakan keturunan Sunan Ampel, Sunan Giri. Nah, jadi keturunan Sunan Ampel, Sunan Giri itu dipanggil Mas, santrinya dipanggil Gus. Nah, jadi saya dapat label Gus itu ketika nyantri di Dresmo. Santri di Dresmo itu dipanggil Gus, karena putra kiainya dipanggil Mas. Gitu. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Kamu? Oh iya. Akhirnya Jam Masih nanya ke saya. Ustaz, gimana Ustaz? Saya baru posting kebaikan sama Om saya tegur kayak gini. Tadi kalimatnya itu. Emang kamu udah baik apa kok nyuruh orang baik kan? Saya jawab, Bu, bilang sama Omnya Ibu. Saya memang belum baik Om. Saya mau ngajak yang lain baik supaya kita bareng-bareng baik. Bilang aja Ibu belum baik. Saya belum baik Om. Nah, saya mau ngajak yang lain baik supaya kita bareng-bareng baik. Karena yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Jadi yang diterkam oleh serigala itu domba yang sendirian. Bisa dipahami ya? Kalau bahasanya Nabi, yang diterkam oleh setan itu orang yang sendirian. Domba sendiri itu yang diterkam oleh serigala. Makanya orang kalau baiknya sendirian itu rawan diterkam oleh setan. Ibu-ibu eksklusif, baik sendiri, tidak mau gaul kayak gini, tersesat nggak ada yang mengingatkan. Kita mancing nggak ada yang mengingatkan. Cuman karena kita komunitas begini, bareng-bareng ini, kalau saya salah, ditegur nggak? Ya bagus berapa kali meluruskan saya bagus itu. Ya betul orang. Kalau saya salah, tidak apa-apa. Kadang saya juga bukan Pak, kadang pastinya saya juga manusia biasa mungkin salah toh. Nah, jenengan kalau ada yang melenceng, diingetin nggak kira-kira? Ya. Insya Allah kalau kita, itulah pentingnya kita baik bersama-sama. Apakah itu sudah baik? Semua kita berusaha menjadi baik. Kita tidak boleh berkata bahwa kita sudah pasti baik, tapi kita adalah orang-orang yang insya Allah terus berniat untuk menjadi baik. Terus diposting lah, kayak gitu tadi jawabannya. Ya Om, saya memang belum baik. Saya sengaja posting kebaikan supaya kita bareng-bareng baik. Kata Omnya lagi, kamu gak takut apa dengan firman Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka banget sama orang yang hanya omong doang, tapi tidak dikerjakan. WA saya lagi, gimana Ustaz? Saya diginikan lagi. Orang Mediterania Cekunir namanya Bu Ana itu. Nah, gimana lagi Ustaz katanya? Kata saya sama beliau, Bu, bilang sama omnya Ibu, Om, saya bukan tidak mau mengamalkan. Saya ini bukan tidak mau baik. Saya ini sedang berusaha menjadi baik, sedang berusaha mengamalkan. Yang dimurkai dalam ayat itu yang tidak mau mengamalkan. Saya bukan tidak mau mengamalkan. Saya sedang belajar untuk mengamalkan. Dan itu beda. Kan orang yang tidak mau dengan yang berproses itu beda. Kayak gini loh. Ada orang ceramah nikah, di sini belum nikah. Boleh enggak? Ya enggak ada masalah. Yang penting dia dalam hati tetap mau nikah. Yang salah adalah kalau dia tidak mau menikah, ceramah tentang nikah, ngajar orang itu dia nggak mau menikah, itu yang masalah. Imam Nawawi itu sampai meninggalnya tidak menikah beliau. Bukan karena nggak mau nikah, nggak sempat nikah, habis waktunya habis untuk ilmu dan mengajarkan ilmu. Tapi bab tentang pernikahan beliau bahas. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal tidak menikah beliau. Bukan nggak mau nikah, nggak sempat nikah. Tapi bab pernikahan dibahas oleh beliau. Walaupun kalau saya pribadi diundang orang, Ustaz tasyakuran haji Walimatus safar haji. Saya bilang apa adanya dulu sebelum haji. Bu, mohon maaf saya belum haji. Saat itu ya, Bu, saya sebelum haji. Jadi mungkin akan lebih baik kalau Ibu mencari orang yang sudah haji. Enggak apa-apa Ustaz, belum haji. Ilmunya saja. Oke, kalau diundang saya datang, ilmunya saya sampaikan. Belum haji saya. Sehingga saya ceramah nikah juga belum nikah. Bukan tidak mau nikah kan, tapi memang saat itu belum waktunya nikah. Bisa dipahami gimana maksudnya nggih?
Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu adalah kalau dia tidak mau, dia padahal dia mampu gitu loh. Kalau dia masih berproses untuk mengamalkan, enggak masuk dalam kabura maqtan inda taqulu ma la taf'al. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu, kalau cuman konteksnya mengajak, ajak saja. Jangan nunggu diri sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Kalaupun ada manusia yang sempurna, para nabi dan rasul itu pun karena disempurnakan oleh Allah. Nah, bisa dimengerti ya insyaallah nggih. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang fiqh dakwah itu. Masuk bab baru, sebelum bab baru satu hadis lagi nggih, sebelum kita tanya jawab. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar. Mau enggak kalian aku beritahu tentang orang yang dihalangi atau yang dihalangi dari masuk neraka atau terhalang dari masuk neraka. Au biman tuharramu 'alaihi an-nar, atau seseorang yang terhalang dari disentuh api neraka. Jadi terhalang masuk neraka atau terhalang dari disentuh api neraka. Berarti dia selamat berarti. Tuharramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin. Tuharramu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Neraka itu diharamkan atau dihalangi pada setiap orang yang qaribin, mendekatkan diri kepada Allah. Hayyinin, yang ia itu bersikap lemah lembut. Layyinin, lunak. Sahlin, gampangan. Suka mempermudah maksudnya. Rawahu At-Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun, hadisnya hasan. Di situ apa artinya bukus? Qarib itu diartikan apa bukus? Di sini diterjemahkan dekat dengan Allah maksudnya. Kalau yang saya pahami dekat itu mudah akrab maksudnya. Qarib di situ kan dekat saja gitu ya. Ya, yang saya pahami qaribun itu dekat dalam arti mudah akrab. Ada orang dekat, mudah akrab. Jadi kalau kan ada orang itu kita dekat aja terasa sekatnya. Ya, terasa sekatnya, kesenjangannya langsung terasa. Ya. Kali ini enggak, walaupun dia lebih kaya, lebih punya jabatan tinggi, tapi enggak sungkan duduk bareng. Terus kita juga terasa dekat dengan beliau. Itu jadi orang yang mudah dekat dengan sesama itu qarib namanya. Tapi tentu dalam pengertian yang benar ya. Ibu jangan ke semua bapak-bapak nanti dekat, Mak, semuanya jangan nanti. Jadi harus ada batas. Sama dengan saya ke perempuan juga harus dengan batas. Jadi kalau kecuali yang sudah kenal, yang insya Allah tidak terjadi fitnah, monggo. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, jangan. Kenapa? Karena kita harus mengenal batas. Tapi intinya kita tidak sombong. Orangnya dekat, bisa gampang dekat itu gampang akrab gitu. Kemudian hayyin, layyin itu gampang, orangnya lunak, lembut. Terus suka memudahkan, tidak suka mempersulit. Ini hadisnya hadis hasan, wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau panjenengan saya semoga punya sifat mudah akrab karena tidak sombong maksudnya ya, tidak jumawa. Kemudian yang kedua lembut, lunak hati dan lembut dan suka memudahkan urusan. Semoga kita semua termasuk yang diselamatkan dari neraka. Amin Allahumma amin. Sehingga semua kita Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Masalah itu masuk. Monggo Bu Guru. Silakan Bu Guru. Bagus. Saya mungkin pernah cerita di sini, saya diundang oleh jamaah saya orang Jatiasih untuk menasihati putrinya yang seorang dokter yang gewalak banget. Kebayang kalau dokter gewalak gimana ya? Saya pas datang menemui anaknya, ada ibunya, ada anaknya, saya datang. Perempuan gewalak banget. Ibunya sampai kewalahan saya disuruh datang saat itu.
Saya mau datang karena ini murid saya. Saya biasanya kalau bukan murid saya nggak mau datang karena percuma saya ngomong nggak akan didengar. Tapi karena ngaji sama saya mau datang. Saya datang akhirnya. Saya bilang sama ibunya gini, sama anaknya juga, bisa marah itu potensi. Saya bilang. Jadi bisa marah itu potensi. Karena tidak semua orang bisa marah. Saya bilang gitu. Nah, yang penting bagaimana caranya marahnya itu diilmui, sehingga pakai ilmu marahnya, nggak sembarangan. Yang kedua, diakhlaki dengan akhlak yang mulia. Jadi marahnya pakai akhlak, sehingga tahu etika kepada siapa nih lagi marah nih. Kepada orang tua sama kepada teman tentu berbeda cara marahnya. Nah, saya semakin jadi orang bisa marah itu potensi. Karena banyak orang yang nggak bisa marah, nahan, tahu-tahu TBC itu ada. Nah, itu dulu ya, satu dulu ya. Jadi kalau memang belum bisa mengendalikan marahnya, nggak usah dikendalikan. Marah saja, tapi marahnya harus diilmui. Sehingga marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya solusi satu. Yang kedua, minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar diberi hati yang sabar, diberi hati yang lembut. Nah, karena prinsipnya gini, yang berkuasa membolak-balikan hati itu adalah Allah. Ya, betapa banyak di antara kita nggak mau kesel, tapi kadang menantang juga itu orang sekitar untuk bikin kita kesel kan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, jangan boleh percaya boleh tidak. Saya itu kadang misalnya diminta ceramah nikah gitu, atau pembekalan pernikahan. Itu sebelum saya berangkat atau beberapa hari sebelumnya, itu masih ada saja di rumah itu ribut itu. Itu ujian buat saya. Seolah-olah, ayo kamu besok mau ceramah ini, ayo bagaimana kamu mensikapi rewelnya anakmu, rewelnya istrimu misalnya gitu. Itu kadang ada saja gitu yang membuat hati itu gitu itu. Saya masih ingat betul berapa kali saya suruh ngisi tema tentang sabar. Sebelum itu diuji kesabaran saya itu tidak sekali itu. Nah, kadang agak ngeri juga kalau orang minta tema apa, aduh iki apa maning kemarin gitu. Ya enggak selalu begitu sih, cuman beberapa kali begitu gitu. Tapi itu bagi saya ya, memang kita mesti belajar kan, itu seperti itu. Makanya saya sering ngomong ke Ibu, ini kita semua belajar, karena yang ngomong juga masih belajar. Karena kita semua berproses. Saya tidak merasa sudah gitu. Makanya minta kepada Allah hati yang sabar itu gitu. Terus yang ketiga itu, coba kalau mau marah itu dipikir konsekuensinya. Karena ketika seseorang itu tahu bahwa apa yang akan dia katakan akan menuai badai, pasti dia akan diam. Iya, berpikir untuk yang kedua kalinya. Berpikir. Ya, makanya dan penyesalan itu seringkali pada bicara, iya, bukan pada diam. Maka belajarlah untuk bisa menahan diri diam tadi itu. Dan diam itu berarti tidak marah. Tapi itulah diantara cara untuk sebagai itu marah kita terkendali. Kalau orang rumah itu tahu, saya itu kalau diam, cep gitu, itu anak istri tahu kalau saya sedang marah berarti. Kenapa saya diam? Karena saya tahu kalau saya ngomong itu jelek yang keluar itu, karena sedang marah. Nah, tapi kalau saya ngomel itu belum marah berarti saya itu. Kenapa? Karena orang Jawa Timur kan biasa. Kalau belum marah, kalau masih ngomel itu seperti orang tahu saya belum marah. Karena ngomelnya masih terkontrol. Kenapa? Karena memang belum marah. Tapi kalau sudah diam, cep, itu saya sadari, saya juga menyadari itu. Saya otomatiskan itu. Kalau marah yang betul-betul marah itu saya milih diam. Kenapa? Karena kalau ngomong jelek gitu, kalau ngomong itu. Apalagi orang Jawa Timur itu ngomong jelek banget itu. Makanya saya tahan, mending saya diam. Kalau betul, dan itu anak-anak istri juga tahu. Kalau saya sudah diem, berarti saya sedang marah. Marah betul itu, biasanya gitu. Namanya, dan berusaha menaklukkan diri sendiri juga. Kadang nulis sendiri nggak ada yang tahu kecuali Allah dan saya nulis. Kalau marah sama istri misalnya, kamu untung dapat saya. Saya tulis saja. Saya tulis, nanti saya baca sendiri, terus tak robek, selesai. Baik. Oh boleh, tidak apa-apa dengan cara apapun. Dengan cara wudhu bisa. Kalau kata Nabi kan, kalau orang marah sambil berdiri suruh duduk. Kalau sambil masih duduk masih marah suruh tidur, suruh rebahan. Nah terakhir kalau memang masih marah juga suruh wudhu, karena wudhu itu mematikan
setan. Karena api itu, setan itu dari api dan marah itu dari setan itu dari api. Makanya kata Nabi suruh wudu au kama qala. Ngaten nggih Bu nggih. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oh, jelas semua atau tidak jelas semua? Sudah hampir zuhur nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.